Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ibrahim Firmandia Putra dengan NIM D1B018094 akan menjelaskan tentang materi pemberdayaan kelompok tani. Pemberdayaan berarti usaha, program, proses untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuannya secara mandiri. Kebudayaan merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan karsa manusia untuk berkarya secara efektif dan efisien. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani sebagai pemutar roda perekonomian negara. Dengan peran tersebut, maka perlu pemberdayaan masyarakat tani sehingga petani mempunyai power atau kekuatan yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandirian petani, dibentuklah kelompok-kelompok tani di pedesaan. Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat umumnya didasari oleh adanya kepentingan dan tujuan bersama, sedangkan kekompakan kelompok tersebut tergantung pada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu-individu anggota kelompok. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau peternak atau pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingannya, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Selanjutnya ada karakteristik kelompok tani. Kelompok tani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani non-formal di pedesaan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Ciri kelompok tani yaitu saling mengenal, akrab, dan saling percaya di antara sesama anggota. Yang kedua, mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani. Yang ketiga, memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya atau kultur, adat istiadat, bahasa, serta ekologi. Unsur pengikat kelompok tani adanya kawasan usaha yang menjadi tanggung jawab bersama di antara para anggotanya. Adanya kader tani yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan para petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh sesama petani lainnya. Adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditetapkan. Dan juga adanya pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Fungsi kelompok tani. 1. Kelas belajar. Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi setiap anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, serta kehidupan yang lebih baik. 2. Wahana kerjasama. Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik antara sesama petani dalam poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha tani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, serta lebih menguntungkan. 3. Unit produksi usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota poktan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha dengan menjaga kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Dan 4. Dan usaha taninya bisa dikembangkan sebagai unit permodalan, unit penyedia saprodi, unit pengolahan, dan unit pemasaran. Selanjutnya ada pengembangan kelompok tani. Pengembangan kelompok tani diarahkan pada penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, peningkatan kemampuan kelompok tani dalam menjalankan fungsinya. Penguatan kelompok tani menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri ada beberapa unsur, yaitu melaksanakan pertemuan atau rapat anggota, rapat pengurus secara berkala dan berkesinambungan. Yang kedua, penyusunan rencana kerja kelompok seperti RDK dan RDKK yang memiliki aturan-aturan norma yang disepakati dan ditaati bersama seperti AD atau ART. Memiliki pencatatan, pengadministrasian organisasi yang rapi, memfasilitasi
kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan sampah hilir, memfasilitasi usaha secara komersil dan berorientasi pasar. Peningkatan kemampuan anggota yang dalam pengembangan agribisnis, yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif agar petani mampu untuk membentuk dan menumbuhkan kembangkan kelompoknya secara partisipatif, kembangkan kreativitas dan prakasa anggota Pokta untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi dan aset pemodalan yang tersedia, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha tani, menganalisis potensi pasar dan sumber daya yang dimiliki oleh mengembangkan komoditi yang diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang optimal, meningkatkan kemampuan anggota untuk dapat memulai usaha taninya secara komersial, berkelanjutan, dan akrab ke lingkungan. Meningkatkan kemampuan untuk menganalisis potensi usaha-usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin permintaan pasar dilihat dari segi kuantitas, kualitas, serta kontinuitas. Ada juga peningkatan kemampuan Pokta menjalankan fungsinya, itu ya dengan kelas belajar, menggali dan merumuskan kebutuhan belajar, merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar, menambahkan keingintahuan, kedisiplinan dalam motivasi anggota Poktan, menciptakan iklim atau lingkungan belajar yang sesuai, aktif dalam proses belajar mengajar termasuk mendatangkan dan berkonsultasi kepada kelembagaan penyuluhan dan sumber-sumber informasi lainnya, mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah yang dihadapi anggota Poktan, merumuskan kesepakatan bersama baik memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan Poktan, merencanakan dan melaksanakan pertemuan berkala baik di dalam Poktan, antar Poktan atau dengan instansi terkait. Ada juga wahana kerjasama, menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai. Yang kedua, menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan bersama, mengatur dan melaksanakan pembagian tugas atau kerja sesuai kesepakatan bersama, mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab di antara sesama anggota, merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat, melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan jasa lainnya, melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan, mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama, menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti penyedia saprodi, pengolahan pemasaran hasil dan atau permodalan. Ada juga unit produksi, mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, saprodi, sumber daya alam lainnya, menyesuaikan rencana dan melaksanakan kegiatan bersama berdasar pertimbangan efisiensi, memfasilitasi penerapan teknologi bahan alat cara usaha tani oleh para anggota Poktan sesuai rencana kegiatan Poktan, menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha tani, juga mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam Poktan maupun kesepakatan dengan pihak lain, mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan Poktan sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang, meningkatkan kesinambungan, produktivitas, dan kelestarian sumber daya alam lingkungan, mengelola administrasi secara baik dan benar. Pengembangan kemandirian kelompok tani adalah petani itu sendiri yang terikat dalam suatu kelompok tani. Dalam hal itu, penyuluh pertanian hanya berperan sebagai mitra petani, pendamping dan fasilitator untuk mengupayakan kemandirian kelompok tani melalui langkah-langkah pemberdayaan kelompok tani sebagai berikut, yaitu penguatan sumber daya kelompok tani secara langsung dengan petani sendiri sebagai anggota kelompok tani menjadi subjek dan motor penggerak kemajuan kelompok tani dengan fasilitas dari kelembagaan atau organisasi sendiri. Yang kedua, mengembangkan kelembagaan organisasi masyarakat dengan secara langsung memberdayakan petani. Yang ketiga, mengembangkan teknologi tepat guna bagi pemberdayaan petani. Yang keempat, menciptakan iklim kondusif yang mungkin berkembangnya keberdayaan dan kemandirian kelompok tani. Yang kelima, mengembangkan pola kerjasama antara kelompok tani dan kelompok tani lainnya dan antara kelompok tani dengan pihak lain. Pemberdayaan akan efektif jika dapat menciptakan sistem yang kondusif dan lingkungan kelompok. Juga keberadaan dan keberhasilan sangat ditentukan oleh peran aktifnya anggota. Secara umum, pemberdayaan diartikan sebagai upaya dilakukan oleh petani kelompok tani dalam meningkatkan penguasaan serta pemanfaatan sumber daya dari dalam maupun dari luar untuk mencapai tujuan. Ya, itu saja hasil presentasi atau penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.